Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah pada malam hari ini sekarang kami berhasil menghubungi Bapak Jeffrey sehubungan dengan beliau memposting beberapa buah gambar yang tertulis salah satu di gambar itu adalah Sarasehan Ikatan Keluarga Purnawati. Beliau kita undang sehubungan dengan acara Sarasehan tersebut. Barangkali ada sesuatu yang mungkin sangat penting bagi kita untuk kita ketahui bersama sebagai sesama Purnabati. Untuk menghemat waktu, kita persilakan saja kepada Pak Jeffrey untuk menceritakan ini acara apa, di mana, kapan, dan siapa saja yang menghadirinya, siapa yang menjadi narasumber, dan hasilnya apa, kira-kira demikian. Barangkali untuk menghemat waktu, kita persilakan kepada Pak Jeffrey untuk menjelaskan. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Dengan penjelasan apa yang disampaikan tadi oleh berkaitan dengan acara yang dilaksanakan oleh Ikatan Keluarga Purnawati Universitas Lampung pada beberapa waktu yang lalu. Ini merupakan PWRI OPI Unila, dalam artian bahwa tetap tergabung pada PWRI Pengurus Provinsi Lampung. Kegiatan ini diinisiasi oleh pengurus IKPA Unila itu bersama-sama dengan Bapak Rektor Universitas Lampung. Karena bagaimanapun juga secara institusi organisasi ini masih di bawah pembinaan. Di bawah IKPA Unila yang pada saat ini baru berumur lebih kurang 2 tahun dan tentunya masih perlu sosialisasi baik ke dalam maupun keluar. Ke dalam hal ini adalah ke induk IKPA adalah di Universitas Lampung, yang belum semua warga Universitas Lampung mengetahui apa itu Ikatan Keluarga Purnawati Unila. Nah, untuk itu rektor, karena kebetulan rektor Unila ini baru 1 tahun menjabat dan belum pernah bertemu secara langsung dengan IKPA Unila, maka diadakan Sarasehan yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober tahun 2020 di meeting room Novotel Hotel di Jalan di Garuntang. Jadi intinya bahwa kegiatan Sarasehan ini merupakan kegiatan sambung rasa antara pihak pimpinan Universitas Lampung dengan IKPA Unila. Pada acara tersebut dihadiri langsung oleh Rektor Universitas Lampung, Profesor Dr. Karomani MSI, dan Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Bapak Dr. Asip Sukohar MKes. Dan dari pihak IKPA dihadiri oleh seluruh pengurus dan beberapa anggota yang ditunjuk, yang diketuai oleh Bapak Insinyur Haji Ansori Jawasal MP dan diikuti oleh seluruh pengurus dan beberapa anggota yang ditunjuk. Pada acara tersebut intinya pihak Universitas Lampung memaparkan visi misinya dalam rangka
menghadapi top 10 tahun 2025. Karena misi Universitas Lampung adalah 10 universitas terbaik pada tahun 2025 yang tinggal 5 tahun lagi. Dan di samping itu IKPA Unila juga memaparkan atau mensosialisasikan program yang sedang dan akan dilaksanakan oleh IKPA Unila dalam rangka mendukung pencapaian top 10 itu. Dalam artian kan aktivitas IKPA tidak terlepas daripada perpanjangan tangan dari Universitas Lampung dalam hal ini untuk menjaga kerukunan antar Purnabakti Universitas Lampung yang pada saat ini sudah terdata lebih kurang 400 orang yang sudah terdaftar. Nah, perlu diketahui bahwa pada acara serah tersebut itu muncul bahwa dari IKPA Unila berdasarkan data yang faktual dan realita yang ada di lingkungan para Purnabakti ini, bahwa sebagian besar para Purnabakti ini belum siap sebenarnya untuk pensiun, sehingga memang perlu diadakan suatu program yang berkaitan dengan persiapan Purnabakti bagi PNS atau ASN yang belum pensiun. Nah, karena di IKPA Unila ini terdiri dari dua kelompok Purnabakti. Yang pertama, Purnabakti dari tenaga pendidik atau dosen yang usia di atas 65 tahun, karena kita ketahui bahwa dosen itu pensiun pada usia 65 tahun, kecuali profesor itu 70 tahun. Nah, sementara tenaga kependidikan rata-rata pensiun antara 58 sampai 60 tahun. Jadi ada dua kelompok besar ini yang tentunya harus bersinergi bagaimana supaya di IKPA Unila ini merupakan keluarga besar yang secara tersirat maupun tersurat merupakan suatu wadah menampung aspirasi para pensiun dari Universitas Lampung. Dan tentunya kegiatannya karena Rektor Unila itu sebagai pembina, maka seluruh kegiatan yang ada di IKPA ini adalah diinisiasi secara bersama-sama dengan Universitas Lampung. Karena bagaimanapun juga, termasuk kegiatan serasihan ini, seluruh beban pembiayaan ditanggung oleh pihak Universitas Lampung. Artinya, Lampung lah yang mendanai setiap kegiatan dari IKPA ini, di samping dana-dana yang terhimpun dari anggota yang merupakan sumbangan sukarela yang tidak mengikat. Bahwa apa yang diprogramkan oleh Ikatan Keluarga Purnabakti Universitas Lampung, yaitu mencoba untuk membuat satu kegiatan untuk memberikan pembekalan kepada para PNS atau ASN yang akan pensiun semenjak 5 tahun sebelum pensiun. Dan itu sudah disetujui oleh rektor. Ada kegiatan secara berkala sesuai dengan data yang kita punyai dari bagian kepegawaian Universitas Lampung. Jadi nanti kita akan mendata siapa-siapa yang akan pensiun 5 tahun lagi. Kemudian juga dilaksanakan pembekalan akhir pada 2 tahun menjelang pensiun. Karena berkaitan dengan persiapan administrasi untuk menjelang pensiun itu. Karena sebagaimana diketahui bahwa Universitas Lampung merupakan instansi vertikal yang pengusulan pensiun itu melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga khususnya para dosen ini kalau akan pensiun minimal sudah diajukan 1 tahun sebelumnya. Nah, itulah tugas dari para IKPA untuk memberikan bimbingan
atau pendampingan dalam persiapan pensiun. Dalam hal persiapan mentalnya, yaitu 5 tahun sebelum pensiun, kemudian mendampingi dalam hal persiapan administrasi 2 tahun atau 1 tahun. Nah, itulah yang kita sepakati. Dan perlu diketahui bahwa pada saat ini dengan kondisi pandemi COVID-19, maka pesertanya tidak boleh lebih dari 50 orang. Di ke depan program Ikatan Keluarga Penerbakti Unila ini akan diketularkan pada OP-OP yang lain di bawah PWRI Provinsi Lampung, maupun mungkin pengurus kabupaten, pengurus kota, yang tentunya juga akan melaksanakan persiapan pensiun itu, sebagaimana juga hasil rakerda pengurus PWRI Provinsi Lampung pada waktu yang lalu, itu juga diputuskan bahwa kabupaten kota dan seluruh OP yang ada supaya dapat membreakdown program kerja yang berkaitan dengan persiapan para PNS atau ASN yang akan pensiun. Dari pihak Penerima Bakti juga dihadiri oleh Profesor Dr. Muhajir Utomo, kemudian Profesor Dr. SSP Penjahitan, kemudian ada beberapa dokter yang sudah pensiun, dan tentunya ini merupakan sumbangsih Ikatan Keluarga Penerbakti Unila bagi Nusa Lampung untuk mencapai top 10 pada 2025. Demikian, terima kasih atas perhatian kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah tadi penjelasan dari Pak Jeffrey. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Ikatan Pensiun di Unila, OPI Unila ya, itu akan mendapatkan gagasan baru yang lebih mudah untuk dilaksanakan oleh para pensiunan, karena di Unila sendiri ya pensiunan struktural kan masih 58 ya, ada yang 60 karena jabatannya eselon, kalau yang fungsional itu 60 lebih 65-an, ada sampai 70 ya, yang ya untuk profesor 70. Ini kita punya durasi yang terbatas, Pak Jeb. Yang ya. kita harapkan mudah-mudahan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang, acara ini kita tradisikan, kita rencanakan sedemikian rupa, sehingga nanti kita gabungkan dari PWRI di satu pihak dan OPI pihak yang lain, atau OPI yang lain kita tawarkan, karena kan Pak Jeb punya 2 jabatan, baik di OPI Unila maupun di PWRI provinsi. Ya. Jadi dengan demikian ada kemudahan-kemudahan kita untuk berkomunikasi, dan mudah-mudahan tradisi penggunaan Zoom ini bisa kita kembangkan sedemikian rupa. Kita nanti cari tenaga-tenaga baru yang mungkin Pak Jeb punya kenalan yang lebih lincah dari saya, karena saya dengan keterbatasan ini kadang-kadang agak-agak sulit juga. Jadi dengan demikian kita akhiri pertemuan ini. Mudah-mudahan ini bisa kita abadikan dalam bentuk YouTube, sehingga pimpinan kita, baik Pak Ansori Jausal dan kawan-kawan, bisa memutar. Itu juga dengan Pak Lukman di PWRI juga bisa memutar dan nonton. Dan sesudah itu mudah-mudahan kita ada terobosan-terobosan kegiatan yang bisa lebih menarik. Kita tutup, Pak Jeb, acara kita ini. Tetapi kalau ada sampai di sini, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih atas perhatian, dan kami mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.